Halo Sobat Sosiologi, bertemu lagi dengan mata pelajaran Sosiologi. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai materi Sosiologi untuk kelas 11. Pada video-video sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang kelompok sosial, masalah dan eksklusi sosial, dan juga kesetaraan sosial. Nah, sekarang coba kalian amati foto tersebut. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian kalau melihat gambar tersebut? Ya, betul sekali. Kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai konflik sosial dan resolusi. Sobat Sosiologi pasti sudah sangat familiar, bukan, dengan istilah konflik? Pasti di antara teman-teman pernah nih melihat suatu konflik atau bahkan kalian yang mengalaminya sendiri. Sebelum lanjut ke videonya, kita mau tahu dulu nih pengetahuan teman-teman tentang konflik itu udah seberapa jauh sih? Silahkan kalian jawab beberapa kuis ini terlebih dahulu ya. Wah, sebagian besar dari kalian sudah paham nih mengenai gambaran materi kita hari ini. Jadi Sobat Sosiologi semuanya, tujuan pembelajaran kita itu ada 3, yaitu mengetahui klasifikasi konflik sosial, mengetahui dampak konflik sosial, dan yang terakhir yaitu resolusi konflik sosial. Maka dari itu, langsung saja kita bahas materi pertama kita. Sebagai pengantar, teman-teman akan mempelajari mengenai hakikat dan teori konflik sosial terlebih dahulu. Sobat Sosiologi wajib menyimak video ini sampai habis ya, karena akan ada banyak sekali informasi yang dapat menambah pengetahuan kalian. Yuk langsung saja kita mulai. Pada awal pembahasan kita ini, akan lebih baik jika Sobat Sosiologi mengetahui definisi dari konflik itu sendiri. Nah, di sini ada tokoh-tokoh sosiologi yang turut serta menyumbangkan pemikirannya tentang konflik sosial nih. Tokoh yang dimaksud adalah Suryono Sukanto dan Robert M.Z. Lawang. Yang pertama adalah Suryono Sukanto. Menurut Suryono Sukanto, konflik merupakan proses sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Dari definisi ini, dapat kita lihat bahwa konflik ini bisa terjadi pada level individu dan kelompok. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Hal ini terjadi karena individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya, memenuhi kebutuhannya, dan mencapai apa yang mereka inginkan. Namun, dengan jalan menentang atau terjadi konfrontasi dengan pihak lawannya dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah definisi menurut Robert M.Z. Lawang. Beliau mengemukakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai kemudian status dan kekuasaan, di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi juga membuat tunduk saingannya. Nah, dari definisi ini dijelaskan unsur yang sebenarnya ingin dicapai yang bisa mengakibatkan terjadinya konflik. Pertama yaitu dalam memperoleh nilai, kemudian memperoleh status, memperoleh kedudukan, atau bisa juga memperoleh kekuasaan. Nah, proses untuk mencapai hal-hal tersebut seringkali terjadi upaya untuk mengalahkan dan menundukkan saingan. Inilah yang disebut konflik sosial menurut M.Z. Lawang. Tokoh selanjutnya yaitu Stoner dan Freeman. Stoner dan Freeman mendefinisikan konflik dalam dua pandangan, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Dalam pandangan tradisional, konflik itu dapat dihindari karena konflik dapat membawa kekacauan dalam organisasi dan mencegah adanya pencapaian tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Sedangkan dalam pandangan modern, konflik itu tidak dapat dihindari karena banyak faktor penyebab adanya konflik di masyarakat. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Myers. Menurutnya konflik juga terbagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan tradisional dan pandangan kontemporer. Sama dengan pandangan tradisional Stoner dan Freeman, pandangan tradisional Myers menjelaskan bahwa konflik itu tidak baik dan bersifat negatif. Artinya, konflik dalam masyarakat seharusnya memang dihindari. Sedangkan pandangan kontemporer menjelaskan bahwa konflik sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Artinya, konflik merupakan konsekuensi logis di dalam proses hubungan dan interaksi antar individu maupun kelompok di masyarakat. Itu tadi mengenai pengertian konflik menurut tokoh-tokoh sosiologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik itu sendiri. Sobat sosiologi pasti tahu betul ya kalau konflik itu tidak terjadi dengan begitu saja. Pasti ada alasan yang melatar belakangi terjadinya konflik tersebut. Langsung saja kita bahas faktor-faktor penyebab tersebut satu persatu ya.
Faktor penyebab yang pertama adalah adanya perbedaan individu. Manusia secara individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada orang yang tertutup, ada yang terbuka. Secara emosional ada yang emosinya cenderung tenang, namun ada juga yang emosinya meledak-ledak, atau ada juga orang yang sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik antar individu maupun kelompok. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, kebudayaan ini juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Ketika perbedaan kebudayaan ini dijadikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat, artinya antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain itu tidak ada rasa toleransi, tidak ada respek, tidak ada perasaan saling menghormati, dan muncul sikap etnosentrisme. Yang terakhir yaitu adanya perbedaan kepentingan. Sebelumnya sudah dijelaskan pada definisi para ahli bahwa mencapai sebuah nilai, status, dan kekuasaan merupakan bentuk dari kepentingan yang berbeda-beda. Bisa kita lihat dalam konflik antara pedagang kaki lima dengan aparat pemerintah yang ingin menertibkan mereka. Dalam hal itu selalu terjadi konflik karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Para PKL memiliki kepentingan untuk mencari nafkah, sedangkan aparat pemerintah ingin menertibkan kawasan tersebut supaya lebih rapi dan mengembalikan fungsi trotoar yaitu hanya untuk pejalan kaki. Nah, itu tadi ketiga faktor penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai teori konflik sosial. Di sini ada 3 tokoh yang akan memberikan pandangannya mengenai konflik. Yang pertama adalah Lewis Kosser. Ia mengemukakan ada 2 bentuk konflik, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Yang pertama yaitu konflik realistis. Konflik ini merupakan konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan maupun perkiraan-perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial. Misalkan saja konflik antara buruh dan majikannya. Para buruh merasa kecewa dengan penghasilan yang mereka terima tidak setimpal dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Nah, dari kekecewaan inilah muncul yang namanya konflik realistis. Kemudian selanjutnya juga ada konflik non-realistis, yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan, melainkan kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Kita bisa lihat dalam upaya masyarakat untuk menjatuhkan pihak lain melalui ilmu-ilmu gaib seperti santet. Penggunaan ilmu hitam ini sebenarnya hanya untuk meredakan saja. Apakah dampaknya benar-benar bisa menyelesaikan konflik? Tidak ada jaminan untuk itu. Penggunaan santet hanya dilakukan supaya ada rasa lega dan meredakan ketegangan saja. Selanjutnya yaitu teori konflik menurut Karl Marx. Menurutnya, konflik ini hadir sebagai dampak dari adanya perkembangan kapitalisme. Seiring dengan berkembangnya kapitalisme, maka muncul 2 golongan kelas sosial dalam masyarakat, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis adalah para pemilik modal atau sering disebut sebagai kaum kafir paliser, sedangkan kaum proletar adalah kaum buruh yang tidak memiliki aset produksi. Sobat sosiologi sekalian, pertentangan antara 2 kelas sosial ini di mana kaum buruh harus bisa merebut aset-aset atau kepemilikan alat produksi dari kaum borjuis sehingga nantinya tidak ada lagi polarisasi kelas sosial seperti ini sehingga terciptalah masyarakat tanpa kelas. Tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya. Nah, inilah pendapat dari Karl Marx tentang teori konflik. Nah, kemudian teori yang terakhir yaitu dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf. Ia mengemukakan bahwa masyarakat memiliki 2 sisi yang berbeda, yaitu konflik dan kerjasama. Jadi ada yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Kita bisa ibaratkan dengan mata uang yang memiliki 2 sisi. Yang pertama kerjasama dan sisi yang kedua ini konflik. Namun keduanya memiliki unsur yang sangat bertolak belakang. Ya inilah konflik merupakan bagian dari masyarakat dan tidak dapat dihindari. Dahrendorf juga tidak memandang masyarakat sebagai sebuah hal yang statis, namun bisa berubah oleh adanya konflik di masyarakat. Dari konflik dan pertentangan yang terjadi, ada dampak positif yang bisa menciptakan perubahan sosial. Nah, itu tadi mengenai hakikat, definisi, dan teori mengenai konflik sosial. Untuk menguji pemahaman Sobat Sosiologi, yuk kerjakan kuis berikut ini. Terima kasih sudah mengikuti materi hakikat dan teori konflik sosial. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.
Dan jangan lupa yel-yel kita. Sosiologi, asik!